Kaidah nomor 34, setelah sebelumnya di kaidah 33 kita membicarakan tentang contoh-contoh untuk kaidah nomor 32. Nah, di sini kita akan membicarakan sesuatu yang sifatnya lebih melebar, akan tetapi tetap ada keterkaitannya. Karena mulai dari kaidah nomor 32 kita telah membicarakan tentang madahnya sesuatu, yang otomatis kepemahaman kita terhadap madah sesuatu akan menjadikan kita menjadi seorang keynote speaker atau pembicara di dalam madah tersebut. Nah, untuk menjadi pembicara yang seharusnya ini harus memiliki perangkat-perangkat atau alat-alat yang menjadikan dia itu seorang pembicara yang layak. Langsung saja qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mutakallimu pipanin min pununil ilmi illam yulhik par'ahu bi aslihi wa yuhaqqiq aslahu min par'ihi wa yasil ma'qulahu biman qulihi wa yansub manqulahu lima'adinihi wa ya'rid ma fahima minhu ala ma'ulima min istimbati ahlihi fasukutuhu anhu awla min kalamihi fihi. Seorang pembicara di satu disiplin dari disiplin-disiplin ilmu, artinya di sini mutakalim ya berarti seseorang yang dia itu mengajarkan, baik ustadz, kiai, guru. Ilam yulhik par'ahu bi asli, apabila dia itu tidak mengkaitkan persoalan-persoalan juz'iyatnya kepada konsep dasarnya. Misalnya ya kalau dalam masalah-masalah fikih dibahas misalnya bahwasanya ketika kita hendak untuk menghilangkan hadas dan najis itu harus pakai air mutlak. Nah, dalilnya apa gitu? Nah, berarti kalau misalnya tidak diberikan dalil, ini seolah-olah membiarkan masalah puru tidak dikaitkan terhadap yang menjadi dasarnya atau argumentasinya. Apabila seorang mutakalim tidak seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, wa yuhaqqiq aslahu min par'ihi, dan dia itu yuhaqqiq. Artinya dia itu benar-benar mendetailkan atau menarik atau mencabut dari masalah-masalah puru yang ia lihat melahirkan sebuah asal. Ya kurang lebih di sini kalau yang pertama itu puru ke usul, ya puru diilhakkan ke usulnya, berarti seseorang itu udah punya usul yang mana dengan usul tersebut dia bisa melihat masalah-masalah puru. Kalau sekarang di perangkat yang kedua ini, dari puru-puru yang ia lihat asbah wa najoir, dia itu bisa menarik asal yang terikat dalam sebuah kaidah. Semisal dalam kitab fikih juga kita membahas di dalam bab sholat ada niat, di dalam bab puasa ada niat, di dalam bab haji ada niat, di dalam bab zakat ada niat. Nah, dari puru-puru tersebut kita melihat titik temu, lalu ditariklah, ditahkiklah, dikeluarkanlah al-umuru bimaqasidiha. Nah, apabila seorang pembicara dalam keilmuannya tidak bisa seperti itu, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Terus yang ketiga, wayasil ma'qulahu bi mankulihi. Terus menghubungkan rasionalnya dengan mankulnya, dengan sesuatu yang sifatnya transmitif. Artinya dalam sesuatu yang memang ada pembahasan mankulnya, dia itu bisa menghubungkan atau mentitik temukan. Jika misalnya akal soreh dan akal soreh, dia itu tentu saja tidak akan pernah ada yang namanya ta'arud. Nah, di dalam konteks ta'arud baina akli wa nakli, dia itu bisa melihat kapan nakli yang menang, kapan akli yang menang. Artinya dia menguasai tentang hal tersebut. Wa yansub mankulahu lima'adanihi. Kemudian dia juga mampu menyematkan transmisi atau riwayat yang ia sampaikan lima adani kepada sumber-sumbernya melewati genealogi sanad dia benar-benar menyembatkannya an-anu gitu. Ini untuk persoalan yang sifatnya dia itu riwayat. Terus waya ridma pahima minu ala ma'ulima min istimbati ahlihi. Terus waya rid, dan jika seorang mutakalim dia itu tidak mengajukan atau tidak menunjukkan apa yang dia pahami daripada sesuatu itu, yakni dari mankul-mankul kepada apa yang telah diketahui daripada hasil-hasil kesimpulan pakarnya. Maksudnya gini, kalau misalnya ada nakel lalu kita istimbat, kita pahami dan kita tidak menguji dan mencocokkannya kepada pakarnya,
tidak menyamakan, tidak ya kita di sini mengistimbat sendiri dan ngerasa independen mampu gitu, tanpa terlebih dahulu memverifikasi barangkali ada ulama yang telah membicarakan sebelumnya, atau kepada guru-guru yang masih hidup yang kapabilitasnya memang lebih expert di bidang yang kita sedang kaji. Maka apa yang terjadi apabila seorang mutakalim tidak menguasai 5 perkara yang disebutkan tadi, maka pasukutuhu, maka diamnya dia anhu daripada disiplin ilmu tersebut, aula itu lebih utama min kalamihi dari berbicaranya ia di dalam pan tersebut. Artinya lebih baik dia diam saja, tidak membicarakan ilmu yang ingin ia sampaikannya. Karena apa? Dia belum layak, alat-alatnya belum punya. Id khata'uhu aqrabu min isobati. Karena apa? Kesalahan dia itu lebih dekat daripada kebenarannya. Artinya kesalahannya dimungkinkan lebih kuat ketimbang dia itu benar. Karena benarnya itu pasti kebetulan. Ya bagaimana tidak kebetulan, toh dia kan tidak punya alat-alatnya. Wa dolaluhu asra'u min hidayati. Dan kesesatannya dia lebih cepat ketimbang petunjuknya dia. Ila ayak tasira ala mujaradin naklil muharrari minal ihami wal ibham. Ya terkecuali dalam masalah-masalah riwayat ia membatasi hanya sekedar mentransmisikan kembali, hanya menyampaikan kembali. Ini pun al-muharrari yang dia itu terlepas minal iham wal ibham, dari kesan, sangka salah dan adanya keabstrakan. Kenapa demikian? Parubah hamili fikhin goiri pakihin. Karena barangkali si pembawa fikih itu dia tidak fakih. Barangkali si pembawa ilmu dia itu tidak memahaminya. Payusallamu lahu nakluhu, maka dia menyerahkan kepada yang paham nakluhu, apa yang dibawanya itu, la qauluhu, bukan ucapannya. Maka dalam konteks seperti ini si mutakalim dia itu hanya menyerahkan estafet transmisinya. Jadi intinya orang ini dia itu tidak berhak untuk membicarakan sesuatu yang menjadi madmun daripada riwayatnya. Dia itu hanya sebatas menyerahkan saja. Adapun perkataan dia tentang madmun riwayat itu ini tidak diiktibar. Kenapa demikian? Karena istimbat-istimbatnya dia yang tidak sesuai dengan alat-alat yang semestinya, sehingga membuat keberhakan dia hanya bersifat transmisi saja. Sederhananya gini, kita ngelogat kitab Syamsiah misalnya, ya kita nggak paham tentang isi Syamsiah. Berarti di sini mengajarkannya kita tentang Syamsiah adalah menyampaikan lugohnya itu. Barangkali orang lain yang menjadi santri kita di dalam hal ini dia lebih memahami ketimbang kita. Nah, kita percayakan nakal ini untuk disampaikan dan untuk dibedah isinya. Adapun tugas saya di sini tidak berpendapat tentang kandungan itu. Saya hanya menerima logo ini dari guru saya dan seterusnya. Karena apa? Ya dalam konteks ini saya tidak berhak untuk berbicara tentang isi kitab Syamsiah, karena alat-alat untuk memahaminya saya nggak ada. Yang saya punya hanya melanjutkan transmisi daripada pensanadan daripada logonya kitab ini. Oke, mungkin cukup jelas ya ini. Wabillahi subhanahu taufiq. Wallahu alam bishawab.